Ya kita kuat, maka hati kita akan punya kemantapan. Kalau ruhiyah kita kuat, hati kita punya kemantapan, akan berpengaruh banyak kepada perasaan, pikiran, kemudian kepada perilaku. Akan terhindar dari stres, terhindar dari kegalauan, karena hati yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal ketika diminta untuk menghadapi berbagai macam kelompok manusia, dari mulai kafirin, musyrikin, munafikin, fasikin, dan lain seterusnya, maka yang Allah tugaskan kepada Rasulullah adalah penguatan hati, penguatan jiwa, penguatan ruhiyah, sehingga punya kemantapan hati. Nomor satu, Allah sampaikan qumil laila illa qalila. Sholat malam mungkin secara jasadiah barangkali akan terlihat lesu siangnya, tapi kalau diatur dengan baik, maka yakin ini akan terjadi sinergi yang kuat antara kuatnya ruhiyah dengan kuatnya jasadiah. Kemudian yang kedua, yang akan menguatkan ruhiyah kita, mentalitas kita adalah warattilil Qur'ana tartila. Yang ketiga, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yang keempat, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kalau bahasa disederhanakan, qumil laila, sholat malam, sholat tarawih. Yang kedua, warattilil Qur'ana tartila, di bulan puasa kita baca Quran. Yang ketiga, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, zikir kita kepada Allah baik setelah sholat maupun ketika malam hari. Yang keempat, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, adalah berpuasa. Jadi puasa meninggalkan makan minum, kemudian qumil laila, mengurangi tidur, kemudian baca Quran, hubungan silah bilah dengan Allah, dan keempat, berzikir adalah merupakan sebuah sarana yang Allah berikan kepada Rasulullah agar punya kekuatan batin, agar ruhiyahnya meningkat, agar jiwanya kuat. Ketika jiwa itu kuat, maka akan mampu menggerakkan badan menjadi kuat. Contoh misalnya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengkomandoi pasukan perang dari atas mimbar, berapa kilometer itu jaraknya antara Sayyidina Umar dengan pasukan, tapi dengan kekuatan ruhiyah yang senantiasa qumil laila, senantiasa warattilil Qur'an, senantiasa wadhkurisma rabbik, dan senantiasa berpuasa, mampu mengkomando pasukan dari sekian kilometer. Jasadnya disetir oleh ruhiyah. Di dalam Al-Quran disebutkan, ketika seseorang mengamalkan qumil laila, warattilil Qur'ana, wadhkurisma, wasbir, keempat ini, maka Allah katakan orang tersebut akan diberikan qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot, ucapan yang berat, ucapan yang banyak sekali mengandung hikmah. Mungkin kita sering mendengar kalangan kiai-kiai NU atau kiai-kiai salaf. Contohlah di Bekasi, kebetulan saya salah satu pengajar di At-Taqwa. Kiai Haji Nur Ali itu adalah pahlawan nasional dan pendiri At-Taqwa. Sekian tahun yang lalu, sebelum Ujung Harapan dikelilingi oleh perumahan, beliau menyampaikan ke santrinya, "Neng, kamu semua harus pintar. Kenapa? Sekian tahun ke depan akan banyak orang dari mana-mana mengelilingi kamu. Kalau kamu gak pintar, tentu akan tergilas, akan dilibas, dan akan ketinggalan." Dan ini saat itu belum terbayangkan
kalau kemudian perumahan ada di kanan kiri depan belakang? Ini bukan karena bisa melihat indera keenam, bukan karena bisa nggak apa-apa, nggak usah lagi. Mati sentral nih. Mas anak minta tolong. Mati di sentral nih. Mas Gilang, minta tolong. Iya masuk semua di luar. Saya lanjutkan bahwa itu sebagai itu sebagai bukti bahwa kekuatan jiwa itu akan bisa menggerakkan di luar dari jiwa itu sendiri. Bahkan basirohnya akan bisa melihat jauh ke depan, sebagaimana Kiai Haji Nur Ali tadi, dan juga sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebelum beliau menerima banyak tugas dan amanah dari Allah, yang pertama kali Allah lakukan pada Rasulullah adalah Allah bersihkan hatinya Rasulullah. Pertama, ketika umur 4 tahun dibelah dadanya, diambil, kemudian dicuci, dibersihkan, diisi dengan ilmu, iman, dan hikmah. Kedua, ketika umur 10 tahun. Yang ketiga adalah ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Dan yang keempat adalah ketika mau dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam tafsir Munirnya. Oleh karena itu, ketika seorang punya hati yang lapang, punya hati yang luas, punya hati yang saleh, maka ini merupakan sebuah modal untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Tidak usah dipakai dia. Dipegangin dulu aja. Baik, saya lanjutkan Pak Haji ya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, sumber kebahagiaan itu ketika ada di dunia, adanya di dalam hati. Ketika sudah di akhirat, apabila sudah berada di surga. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim, hati yang selamat, hati yang kuat, hati yang damai, inilah merupakan puncak kebahagiaan. Kita bisa rasakan, andaikan kita berada satu tempat yang nyaman seperti ini, tapi manakala hati kita galau, hati kita resah, hati kita nggak tenang, maka tempat ini nggak akan berpengaruh apa-apa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Saya pengalaman sekian tahun menemani orang yang depresi, luar biasa, dibawa kemana pun tidak ada kenyamanan dalam hatinya, selalu resah, selalu gelisah. Tapi begitu hatinya sudah tenang, hatinya sudah nyaman, apapun yang ada di luar tidak berpengaruh apa-apa, walaupun mungkin ada itu sedikit. Contoh misalnya Imam Ibnu Taimiyah, beliau di penjara sekian tahun, tapi apa kata beliau? Saya lebih suka di dalam penjara ini. Kenapa? Karena beliau punya ketenangan hati, ketenangan batin. 80 kali khatam Al-Quran di dalam penjara. Sehingga 4 hal tadilah yang membuat hati kita menjadi nyaman, hati kita menjadi tenang. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasul, tolong dong kasih tahu saya kenapa hati saya resah, kenapa hati saya gelisah,
perasaan gak nyaman, padahal semuanya ada, pengen apapun bisa, mau beli apa insya Allah terlaksana. Apa kata Rasul? Coba kamu sekarang lakukan, fa'arotta antalina qalbak fa'at'amil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau engkau ingin mendapatkan hati yang nyaman, hati yang tenang, hati yang bahagia, maka berilah makan fakir miskin dan usap kepalanya anak yatim. Ada sebuah istilah, al jazau min jinsil amal. Balasan tergantung jenisnya amal. Ketika yang kita lempar adalah kebahagiaan, yang akan kembali pada kita adalah kebahagiaan. Ketika yang kita lempar adalah batu, yang kembali ke diri kita adalah batu. Ketika yang kita lempar adalah air, yang kembali pada diri kita adalah air. Ketika yang kita lempar adalah rasa bahagia, rasa senang pada orang-orang yang ada di sekitar kita, yakin kebahagiaan dan kesenangan itu akan Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia ini kecuali kebahagiaan hati kita. Dan tidak ada puncak kebahagiaan di akhirat itu kecuali kalau sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, tombol hati ada 5. 1. Qumil laila illa qalila, salat malam. 2. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dan maknanya. Yang ketiga, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, zikir wengi ikan suwe. Yang keempat, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, puasa wetenge kudu takwe. Yang kelima adalah inilah yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu mujalasatus sholihin, bergaul bareng dengan orang-orang baik. Insya Allah kebahagiaan baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan puasa kita mampu menguatkan jiwa kita, menguatkan ruhiyah kita, dan menguatkan hati kita, menghantarkan pada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah manakala hati ini bahagia, hati ini sejahtera, maka wawadokna angka wizro akan hilang, wawadokna akan berkurang beban, dosa, pikiran, kegalauan, keresahan, kesusahan, Allah hilangkan semuanya. Begitu wawadokna angka wizro, bebannya hilang, kesusahannya berkurang, maka warufakna laka dzikra, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita berharap di detik-detik terakhir Ramadan kita mantapkan bahwa UAS ini yakin tidak hanya secara fisik tetapi juga kejiwaan. Tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Insya Allah, manakala kita yakin dengan seyakin-yakinnya, maka tentu kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian kita mampu menjaga puasa dengan sebaik-baiknya, maka outcome dari puasa, dampak dari puasa akan bisa dirasakan bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam bahasa Al-Quran, yunfiquna fis-sarra wa dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Yunfiquna fis-sarra wa dharra. Mudah berbagi, ingin yang memberi, tidak mengambil. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari ini semua. Amin. Ala hadiniya al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa ftah 'alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.